warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ala dzalika huyyid wa ala dzalika mutu wa ala dzalika ub'atsu insyaallah ta'ala minal mu'minin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan di samping nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat waktu luang yang membuat kita memiliki kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah yang indah ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita dapatkan, kita saksikan, kita rasakan balasannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kelemahan sekaligus menjadi kekurangan yang ada pada umat Rasulullah Muhammad SAW ini adalah kedekatannya dengan Al-Quran. Bagaimana kita memposisikan Al-Quran, maka seperti itu pula yang akan kita dapatkan apa dari Al-Quran itu. Semakin teguh kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman dalam hidup kita, maka akan semakin sesuai kehidupan kita ini dengan Al-Quran. Sementara semakin kita ini melalaikan dan meninggalkan Al-Quran, maka akan semakin jauh kehidupan kita ini dari tuntunan Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang tidak bisa atau tidak dapat kita jadikan pedoman, tapi karena kita sendiri yang enggan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman ini. Tamassuk bil Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, itu diawali dengan adanya rasa keterikatan hati kita dengan Al-Quran. Itu yang paling utama, paling pertama. Bagaimana kalau kita tidak membaca Al-Quran dalam sehari, ada perasaan dalam diri kita seakan-akan kita ini seperti tidak makan. Yang maaf, perasaan ini sedikit demi sedikit hilang dari mayoritas umat Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat sekalian langkahnya orang-orang yang
membaca Al-Quran di masjid, di rumah, di surau-surau, sehingga kalau kita keluar dari rumah ba'dal maghrib, kita lewat di satu jalan, di satu gang, satu kampung, rasa-rasanya sekarang ini sangat sulit kita dapatkan suara dari dalam rumah itu qiraatul Quran. Padahal sekali lagi sekalian, ini adalah awal kita memiliki komitmen dengan Al-Quran. Orang yang tidak membaca Al-Quran, hati orang yang tidak membaca Al-Quran, atau rumah yang di dalamnya tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, kata Nabi, itu seperti rumah yang lapuk, yang reot, yang siap untuk runtuh. Kal baitil khirab, kata Nabi, al baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran ka baitil khirab. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada suara Al-Quran di dalamnya, tidak ada orang baca Al-Quran di dalamnya, itu seperti rumah yang reot, yang mau runtuh. Bayangkan sekalian, bangunan rumah kita ini kuat-kuat, megah-megah. Kita kalau bangun rumah, kita ukur kekuatannya, kita sesuaikan besinya ukuran sekian dan sekian. Tapi justru penguat rohani rumah kita ini kita abaikan. Sementara dulu kalau kita masuk ke kampung-kampung, itu rumah-rumah itu sederhana. Sederhana. Mungkin penopangnya hanya dengan bambu, tetapi penopang rohaninya sangat kokoh. Segala sesuatunya dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran selalu dibaca dalam rumah yang demikian ini. Maka saya sekali lagi menghimbau, mari kita jadikan hidup kita ini menjadi Al-Quran minded. Apa-apa Al-Quran, sedikit-sedikit Al-Quran, harus kita buat begitu. Kita mau bicara tentang anak, kembalinya kepada Al-Quran. Bicara kepada istri, kembalinya kepada Al-Quran. Bicara kepada pembantu, kembalinya kepada Al-Quran. Iya. Kita mau mencari orang, kita jadikan Al-Quran untuk ukuran. Siapa yang pantas kita cari sebagai orang dekat. Kita butuh ini, kembalinya kepada Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Al-Quran mandate. Tidak usah risih kalau kita atau ada orang mengatakan pada kita sitik-sitik Quran, sitik-sitik Quran, tidak usah risih. Karena memang itu yang membuat kita bisa bahagia dunia dan akhirat ini. Maka jamaah masjid ini saya himbau, sekali lagi saya himbau dan saya ingatkan, jangan sampai ada yang dalam satu hari itu tidak membaca Al-Quran di luar sholat. Saya yakin, seyakin-yakinnya ini masih banyak yang terjadi di antara kita. Dalam sehari itu tidak ada sentuhan dengan Al-Quran, tidak bersinggungan dengan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Surah yang lain tinggalkan, tidak apa-apa, tapi Al-Quran jangan sampai menjadi mahjur, jangan sampai tersingkir. Sekali lagi, jangan sampai tersingkir. Orang mau belajar ilmu apa silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan ilmu Al-Quran. Setiap orang di jamaah ini, saya ingatkan kembali, minimal dalam sehari itu di luar sholat, dan ini sangat kecil sebenarnya, membaca Al-Quran minimal 50 ayat dalam sehari, minimal. Itu sangat kecil. Syukur-syukur bisa sampai 5 halaman atau 10 halaman, mungkin 5 safhah, 5 lembar, 10 lembar, 1 juz atau 2 juz, silahkan. Tapi baca Al-Quran, menanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita untuk selalu membaca Al-Quran, tidak jauh dari Al-Quran, itu hal yang paling pokok sekalian, paling pokok. Sebab nanti akan terjadi satu masa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diulang oleh Sayyidina Ali ketika itu, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Akan datang satu masa pada umatku di mana pada saat itu Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Ya. Semangat untuk menempelkan tulisan Al-Quran di dinding-dinding rumah itu luar biasa. Semangatnya, silahkan.
kalau itu pada tempatnya. Tapi semangat untuk membaca Al-Quran itu harus lebih besar daripada itu semua sekalian. Ya. Kalau ini sunnah Rasul tidak membuka makanan dan minuman, meskipun hanya dengan sebuah sendok itu kita dianjurkan untuk menutupnya. Baiklah sekalian, maka sekali lagi saya juga menghimbau surat-surat yang sudah kita baca, sudah kita kaji, ya, surat An-Naba, surat Abasa, kemudian An-Nazi'at, sampai kepada surat At-Takwir, itu supaya benar-benar bisa kita benarkan bacaannya, benar cara membacanya, syukur-syukur kemudian bisa dihafal. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan masuk pada surat yang berikutnya dari juz 30, yaitu surat Al-Infitar. Ya, surat yang para ulama tafsir sepakat jumlahnya tidak ada perbedaan, itu 19 ayat. Tidak ada perbedaan. Kalau pada ayat surat-surat lain kadang-kadang ada perbedaan menghitung jumlah ayatnya, tapi itu surat Al-Infitar ini semuanya sepakat jumlahnya 19 ayat. Sehingga kalau ada orang yang berpendapat lain, itu berarti pendapat yang syad, ya, pendapat yang menyimpang, yang tidak ada dasarnya. Semuanya sepakat jumlahnya 19 ayat. Dan para ulama tafsir sepakat yang 19 ayat ini itu seluruhnya Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Namanya Makkiyah. Kadang-kadang dalam satu surat ada beberapa ayat yang Makkiyah, ada ayat-ayatnya yang Madaniyah. Tapi 19 ayat dari surat Al-Infitar ini seluruhnya itu adalah surat Makkiyah. Kita tahu sekalian bahwa surat-surat Al-Quran yang dikelompokkan dalam surat yang Makkiyah itu tema pokok dan isinya menyangkut akidah, keimanan, baik iman kepada Allah, ya, iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, sampai iman kepada hari akhir dan sebagainya. Semua rukun iman itu menjadi tema pokok dari surat-surat Makkiyah. Sebagaimana juga dalam surat At-Takwir yang sudah kita pelajari ini. Surat Al-Infitar ini kalau dilihat dari segi urutan penurunannya, itu adalah surat yang ke-82. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi sekalian, jangan menyebut nama surat dalam Al-Quran itu dengan menyebutkan nomor urutannya, karena itu tidak pernah dipakai oleh para mufassir. Misalnya Quran surat 82.4 itu tidak pernah dipakai. Dalam kitab-kitab salaf juga tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Itu hanya beberapa penulis yang sekarang saja yang menggunakan begitu. Tapi gunakanlah penamaan surat itu sesuai dengan apa yang pernah disebutkan oleh Nabi dalam hadis dan diriwayatkan oleh para mufassir kepada kita. Surat ini hampir seluruh ulama tafsir, ahli-ahli tafsir mengatakan namanya cuma satu, yaitu Al-Infitar. Al-Infitar. Sehingga kalau kita menyebut-sebut Al-Infitar, meskipun ada beberapa riwayat yang memberikan nama lain tapi tidak beda dengan sebutan tadi Al-Infitar itu. Misalnya sebutan surat Idzas Sama'un Fatarat, itu boleh dengan menyebutkan ayat pertamanya Idzas Sama'un Fatarat. Al-Infitar, ada sebagian ahli tafsir, ulama tafsir yang menyebutnya dengan surat Fatarat, tapi jarang kita temukan di dalam pembahasan. Jadi kita sebut surat ini dengan surat Al-Infitar atau surat Idzas Sama'un Fatarat.
yaitu yang diambilkan pada ayat pertama dari surat ini. Pada pembahasan yang lalu sekalian, kita sudah mempelajari satu hadis Nabi, yang Nabi ketika itu mengatakan, barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat seperti melihatnya secara langsung, maka hendaknya membaca 3 surat, yaitu surat At-Takwir, surat Jazakallah khair, surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Nabi bersabda begitu, siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat seperti melihat kejadiannya, maka hendaknya membaca surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Maka 3 surat ini itu memang isinya memberikan gambaran tentang peristiwa yang akan terjadi atau sebagai tanda-tanda besar dari menjelang terjadinya hari kiamat, yang lalu sudah kita pelajari dalam surat At-Takwir. Salah satu surat itu adalah surat Al-Infitar ini. Karena surat Al-Infitar ini merupakan satu di antara 3 surat yang menerangkan tentang peristiwa atau kejadian hari kiamat, maka isi utamanya itu tentang kejadian atau hal-hal yang terjadi pada saat kiamat nanti, bukan tentang waktunya. Jadi sama sekali bukan tentang waktunya. Kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi di sini tentang peristiwanya yang akan terjadi menjelang ditegakkannya kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu ilmunya, yang tahu waktu, ilmu tentang waktu itu adalah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema utamanya kalau kita lihat sekalian itu masih menyambung dengan surat At-Takwir. Kita tahu dalam surat At-Takwir itu diakhiri dengan menyatakan adanya 2 kehendak, yaitu kehendak manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Menggambarkan tentang bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang segala apa yang ada di dalam isi alam ini, dan kehendak itu mutlak. Sedang kehendak manusia itu tidak mutlak. Kehendak Allah yang akan terjadi, kehendak manusia bersifat itu relatif, ya, tidak demikian yang akan terjadi dengan kehendak manusia. Nah, pada akhir surat At-Takwir itu yang menerangkan tentang kehendak Allah yang mutlak itu juga disebutkan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu sebagai pencipta sekaligus sebagai pemelihara alam ini. Artinya pencipta dan pemelihara itu Allah yang menciptakan seluruh alam ini, dan Allah pula yang mengatur sistem kerjanya, dan Allah pula yang menetapkan tujuan akhirnya. Menciptakan, mengatur sistem kerjanya, sistem kerja seluruh yang ada di alam ini, dan Allah pula yang menetapkan tujuan akhirnya. Bagaimana semua sistem itu nanti akhirnya akan terjadi. Allah menciptakan seluruh isi alam ini, juga menciptakan sistem kerjanya, matahari, bumi, langit, angin, air, gunung, semuanya. Tidak ada yang bekerja di luar sistem, tidak ada yang bergerak, beraktivitas, bekerja di luar sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar atau menyaksikan ada gempa bumi misalnya, kemudian teori para ahli mengatakan bahwa gempa bumi itu karena ada pergerakan lempengan bumi,
Pergerakan lempengan bumi itu tidak bergerak dengan kemauannya sendiri, tapi itu berdasarkan sistem kerja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kesudahannya itu juga Allah yang menetapkan, yang mengatur itu. Maka di sini disebutkan nanti pada ayat pertamanya itu idas samaun fatarat. Sekarang kalau kita lihat langit itu begitu kokoh, berdiri tanpa penyangga, ya, dihiasi oleh Allah dengan berbagai macam benda-benda langit, ya, seperti katakan di dalam surat Tabarak itu, ya, wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satu bintang pun yang bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali sudah ada dalam sistem tata surya tadi. Itu makna Rabbul Alamin yang disebutkan di dalam akhir surat At-Takwir tadi itu. Maka nanti sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengendalikan pelaksanaan perhitungan sistem yang berjalan tadi, maka kesudahannya nanti, kehancurannya itu juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadinya kiamat, ya, digulungnya langit atau terbelahnya langit itu tidak berkaitan dengan atau tidak ditentukan dengan apa-apa yang dilakukan oleh manusia, tapi itu semata-mata mutlak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat sekalian, kita mulai pada surat pertama dari surat Al-Infitar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat. Ini dimulai dengan kata idza, menunjukkan tentang waktu tertentu yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tatkala atau apabila. Waktu tertentu yang dikaitkan dengan terjadinya peristiwa. Dalam bahasa Arab, saya sering katakan ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan makna pengandaian seperti itu, apabila itu. Ada kata in, ada kata iza, ada kata lau. Lau. Kalau kata in itu kemungkinan terjadi dan tidak terjadinya 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak. Al-Quran selalu menggunakan kata in begitu. Kami kalau menggunakan kata idza itu pasti terjadi. Jadi ketika Al-Quran menggunakan kata idza untuk menunjukkan makna tatkala atau apabila, maka peristiwa yang disebutkan itu pasti terjadi. Tapi kalau menggunakan kata lau, itu berarti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadinya karena bisa jadi waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan tentang sikap orang-orang Mekah terhadap ajaran Islam. Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk Mekah, ahlul qura, al-qura di sini ada Mekah, penduduk Mekah itu amanah, mereka semua beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan untuk mereka, kami akan bukakan, kata Allah, berkah-berkah langit dan bumi. Tetapi mereka tidak begitu, walakin kazzabu. Jadi mereka itu mendustakan apa yang kami berikan ini. Peristiwanya sudah lewat, maka Allah berkata lau. Jadi kalau kita mau mengandekan masa muda kita untuk kembali, sekarang kita usia 40-50 tahun, jangan kita mengatakan idza ja'al fata atau idza ja'a syabab, tapi menggunakan kata lau, karena tidak mungkin itu terjadi. Tapi kalau menggunakan kata idza, itu pasti terjadi. Ya, maka
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nasr mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, itu Nabi bersahabatnya langsung berbahagia, bersukaria, karena pasti kota Mekah itu akhirnya akan bisa ditaklukkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih ayat. Nabi bersukacita karena kabar menggunakan kata idza itu berarti pasti terjadi. Mekah mesti bisa ditaklukkan. Meskipun ketika itu Nabi sempat dihalangi. Bahkan dalam Hudaybiyah itu mau haji saja dicegat, harus pulang kembali ke Madinah Nabi itu. Jadi begitu turun ayat ini, semuanya optimis karena pasti akan ditaklukkan kota Mekah itu. Karena dengan menggunakan kata idza tadi. Pada ayat ini idza sama'un fatarat itu mengabarkan tentang satu kejadian yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Apa peristiwa itu? Adalah infitarus sama, ya, terbelahnya langit. Kata infitar, ya, al-infitar itu dari kata fatarun. Jadi kalau membaca bahasa Arab tidak ada harokatnya, itu hati-hati. Huruf fa, to, dan ro itu tidak selalu dibaca fitrun. Sebab kalau dibaca fitrun dan fatarun beda. Kalau fitrun itu suci, fitrah. Tapi kalau dikatakan fatar itu rusak karena terbelah. Fatar. Sesuatu dikatakan ini fatar. Infatarul jidar. Infatarul jidar. Tok, ya, bukan tak pakainya tok. Infatarul jidar artinya dinding itu runtuh atau terbelah atau rusak. Meskipun tulisannya sama-sama menggunakan fa, to, dan ra. Memang itulah sekalian bahasa Al-Quran, ya, kadang-kadang huruf-hurufnya sama, bunyinya berbeda, maknanya lain. Kadang-kadang hurufnya sama, bunyinya sama, maknanya lain. Bisa jadi begitu, ya. Orang kalau baca Al-Quran, baca surat pertama dari surat Al-Baqarah, hurufnya apa itu? Alif, lam, mim, ya kan? Kalau baca surat Al-Fil, huruf pertamanya apa? Alif, lam, mim. Tapi alif, lam, mim pada surat Al-Fil dibaca dengan alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau dia tulisannya sama tanpa harokat, ya sama. Di surat Al-Baqarah juga alif, lam, mim. Maka orang membaca Al-Quran itu harus talaqi, harus ada guru langsung yang membimbingnya untuk membaca. Tidak boleh orang bisa bahasa Arab tiba-tiba langsung baca Al-Quran sekehendak hatinya saja, tidak bisa, tidak boleh. Nah, munculnya harokat itu awalnya adalah adanya surat dari seorang khalifah, seorang khalifah kepada gubernur yang mengutus utusan untuk mendatangi gubernur tadi. Di antara tulisan tadi itu tidak pakai harokat. Kita kalau melihat Al-Quran kuno itu jangan seperti Al-Quran sekarang, kita tidak bisa bacanya itu. Tapi bagi orang yang sudah bisa baca Al-Quran, dia akan baca dengan benar. Di antara tulisan dari khalifah atau amir ketika itu kepada gubernurnya, itu ada tulisan yang berbunyi, kalau seandainya tamu ini datang, idza ja'aka dhaifu, bunyinya ini adalah faqbalhu, fa alif qaf ba lam ha, tapi tanpa titik, tanpa harokat. Dibaca oleh gubernurnya itu bukan faqbalhu tapi bacanya faktulhu.
bunuhlah dia. Padahal faqbalhu itu artinya sambutlah dia. Sambutlah dia. Faqbalhu. Tulisannya kan sama itu kalau tidak ada titiknya itu. Faqtulhu itu artinya bunuhlah dia. Ketika menerima itu, kembalikan surat itu. Kemudian Sayyidina Ali ketika membaca itu, melihat itu mengatakan, oh ini harus ada ilmu tentang qiraat. Sayyidina Ali merumuskan itu kemudian itu. Bagaimana titik di bawah dibaca apa, titik di atas dibaca apa. Ya, tak dan ya itu bedanya bukan pada perahunya atau kapalnya, itu pangkonnya, tapi kepada letak titiknya tadi. Maka sekali lagi membaca Al-Quran itu harus talaqi, tidak bisa itu baru membaca huruf hijaiyahnya, belum sampai membaca hukum-hukum tajwidnya. Iya, mim ketemu mim, nanti mim nun ketemu hamzah, atau tanwin ketemu ain, tanwin ketemu huruf-huruf ikhfa, yang disebut huruf ikhfa itu semuanya ada. Membaca Al-Quran harus itu. Maka membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, hukum tajwid, hukumnya wajib. Meskipun mempelajari ilmu tajwid, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau antum ditanya misalnya sekarang ini, coba sebutkan huruf-huruf idhar, mungkin tidak ada yang sebagian besar tidak ngerti huruf idhar itu apa saja. Tapi ketika membaca Al-Quran, idhar itu harus dibaca, wajib hukumnya. Tapi tahu idhar itu apa, hurufnya apa. Sekarang dari mana kita bisa membacanya dengan benar, padahal kita tidak tahu ilmunya kalau tidak lewat talaqi. Maka kemarin saya ceritakan ketika kita jasa di sana itu, dulu orang membaca, mengucapkan, belajar melafatkan waladhdallin saja supaya benar, itu dilatih oleh gurunya untuk meletakkan lilin yang menyala di depannya. Bisa dikatakan tepat benar ketika dia mengucapkan itu depan lilin, kalau lilinnya tidak bergerak, apinya tidak bergerak sama sekali. Itu ngetesnya sampai di situ. Ya, kalau di Semarang dulu saya masih ingat, saya sempat belajar dengan Midahlan itu dengan tekanan udara yang keluar dari mulut. Beliau rasakan dengan tekanannya, kalau belum pas mengatakan ulang. Nah, kalau ngaji seperti sekarang anak-anak suruh begitu, wah ya tidak rampung-rampung ya. Maka sekarang ditoleransi. Ya, memang kefasahan itu bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul fasih, ada yang tidak. Sehingga Nabi ketika memerintahkan seseorang menjadi imam, Nabi tidak nyuruh kita mencari imam yang fasih di wilayah lain, tapi yang dicari adalah yang fasih yang di situ. Ya ummul qaumu aqra'uhum, yakni afsahuhum qira'atan. Yang layak menjadi imam adalah yang paling fasih, yang membaca Al-Quran di sekelompok itu, yang bersalat itu. Jangan diukur imam masjid di sini dengan sesudes misalnya. Lalu kalau tidak sesuai dengan sesudes, dianggap imamnya tidak memenuhi syarat. Oh, tidak begitu. Ya, di kampung-kampung itu lebih seru lagi. Tapi itulah yang ada di antara mereka, yang paling fasih mereka yang menjadi imam itu. Inilah sekalian, membaca Al-Quran itu harus dengan guru talaqi. Ya. Idza sama'un fatarat, ya. Kata as-sama artinya langit. Dalam bahasa Arab biasanya setiap kata itu dikelompokkan. Ada kata yang jenisnya laki-laki, ada yang jenisnya perempuan. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada, bahasa Arab ada. Ada yang namanya muzakkar, ada yang namanya muannas. Muzakkar itu jenisnya laki-laki. Ya, muannas itu jenisnya perempuan. Inilah yang menjadi sebab hanya bahasa Arablah yang bisa dipakai untuk menyampaikan maksud wahyu itu kepada manusia. Karena pembagiannya itu sampai detail. Ya, bahasa Arab kalau kita mau tahu sekalian, dalam bahasa Indonesia pronoun kata ganti orang itu hanya ada saya, kamu, kami, kita, dia, mereka. Itu saja kan. Dalam bahasa Inggris ada I, we, she, they. Dalam bahasa Indonesia tidak dibagi laki-laki dan perempuan. Saya laki-laki, saya perempuan sama.
Kamu laki-laki dan kamu perempuan sama kamu, kita mengatakan kamu itu. Dalam bahasa Inggris sebagian dibagi laki-laki dan perempuan. Misalnya untuk kata ganti persona ketiga, bahasa Inggris menyebut he dan she. Bahasa Indonesia menyebut dia. Fatimah ya dia, Ali ya dia. Tapi bahasa Arab melebihi yang ada di bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab menggunakan ada huwa, ada hiya. Tapi tidak hanya dibagi laki-laki perempuannya saja, jumlahnya dibagi 1, 2 atau lebih. Huwa, ada huma, ada hum. Jadi maaf perlu saya sampaikan, karena kata as-sama dalam Al-Quran itu disebutkan memiliki 2 jenis. Kadang-kadang disebutkan sebagai kata yang bentuknya muzakkar, laki-laki. Kadang-kadang disebutkan dalam ayat lain yang kata yang bentuknya muannats. Contoh pada ayat ini, idzas sama'un fatarat, huruf ta yang terletak pada akhir kata atau bunyi infatarat itu menunjukkan bahwa yang menjadi pelaku perempuan. Sehingga kata as-sama'u di sini itu disebutkan dengan muannats. Padahal kalau kita lihat as-sama'u di situ tidak ada ciri-ciri dia perempuan. Ciri-ciri kata-kata yang perempuan itu di belakangnya ada sanggulnya. Kalau saya nyebutnya biar gampang, sanggul perempuan, dan ada taknya. Madrasatun imra'atun itu perempuan. Tapi kata as-sama'u itu tidak ada taknya, tetapi dia disebutkan sebagai isim yang muannats. Berarti pada ayat ini kata as-sama disebutkan sebagai isim yang muannats, supaya nanti kalau baca ayat lain tidak bingung. Pada ayat yang lain Allah berfirman as-sama'u munfatirun bih. Al-Quran tidak mengatakan as-sama'u munfatiratun, tapi disebutkan as-sama'u munfatirun bih. Munfatir itu terbelah dari kata fatara tadi. Di sana disebutkan munfatirun muzakkar. Di sini disebutkan infatarat muannats. Itu artinya di dalam bahasa Al-Quran, kata as-sama'u itu kadang-kadang disebutkan sebagai kata yang bentuknya muannats, kadang-kadang disebutkan kata yang bentuknya muzakkar. Tentu kalau mau dikaji ini lebih dalam, nanti tidak hanya sekedar mengapa laki-laki atau muzakkar mengapa muannats, tentu ada kajiannya. Insya Allah kalau ada waktu kita kaji itu, ya, mengapa benda tertentu disebutkan muzakkar, mengapa muannats. Dulu kalau kami ketika sekolah, ya, saya belajar dengan seorang profesor tafsir dari Baghdad dulu, namanya Dr. Yasin Al-Khatib, ya, Dr. Yasin Al-Khatib rahimahullah. Ya, ketika itu mengajari saya itu umurnya 72 tahun, ya, jenggotnya segini ini, ya, jenggotnya segini tapi kumisnya bersih, ya. Memang sunnah itu sebenarnya mencukur kumis dan memanjangkan jenggot, lehyahnya begini. Dr. Yasin Al-Khatib, beliau orang Palestina yang hijrah ke Mekah, hijrah ke Irak, Baghdad, kemudian beliau belajar ke Ummul Qura, akhirnya diaku sebagai warga negara Saudi. Ya, sudah meninggal beliau. Waktu kita tanyakan dari mana kita bisa mengetahui kata itu bentuknya laki-laki, kata itu bentuknya perempuan, dia jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan segala ciptaannya itu sifatnya sangat sesuai, tidak ada satu yang rancau, pasti sama. Beliau membuat anekdot begini, misalnya matahari asyamsu itu kalau dilihat dari jenis katanya dia tidak ada taknya, mestinya muzakkar kan, laki-laki, tapi oleh Al-Quran disebut yang muannats asyamsu. Karena apa? Karena asyamsu itu matahari, karena matahari itu keluarnya siang. Kalau yang keluar siang itu mestinya
Orang laki-laki cari nafkah mana-mana. Sementara al-qamar yang memiliki indahan itu ditempatkan atau disandingkan, dihubungkan dengan waktu malam, tidak dengan waktu siang. Sehingga beliau ingin menyampaikan ke kami ketika itu, semua kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu tidak ada yang rancu. Kalaupun ada satu kata diambil pada satu ayat, sementara pada ayat yang sama atau yang mirip pada surat lain tidak digunakan ayat itu bukan karena Allah lalai, tapi karena memang yang tepat seperti itu. Beliau contohkan lagi misalnya bagaimana satu kata digunakan di dalam Al-Quran dalam satu ayat berbeda dengan digunakannya kata yang sama pada ayat yang lain. Contoh, kata khair atau al-khair itu apa artinya? Baik kan? Tapi Al-Quran mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apakah itu hubbul khair berarti cinta kebaikan? Manusia itu sangat kuat kecintaannya kepada kebaikan? Tidak. Ternyata kata al-khair di situ ditafsirkan oleh Nabi, diterangkan Nabi, artinya hal-hal yang bersifat duniawi. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata al-khair itu adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau kita ya harta, tahta dan wanita. Manusia itu kecintaannya kepada itu sangat kuat. Ya, umur 60 tahun, 70 tahun itu masih nikah sekali, dua kali dan seterusnya. Ya. Urusannya dengan dunia itu tidak barbar manusia itu. Itu ayatnya mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al-khair. Padahal kata al-khair pada ayat yang lain kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata baik, khair artinya baik. Bayangkan kalau kita hanya membaca Al-Quran saja, apalagi tahu terjemahannya saja tanpa mau mengulas tafsirnya yang seperti tadi itu. Jadi kata as-sama'u, mengapa kok dikatakan infatarat, tidak infatara, tapi kok infatarat? Karena kata as-sama itu dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk mu'annas perempuan, juga dalam bentuk mudzakkar. Infatarat. Imam At-Tantawi penafsir dari Mesir, mereka mengatakan ayat ini adalah bayanun lima satakunu alaihi sama inda qirabi qiyamis sa'ah. Ayat pertama ini menerangkan tentang apa yang akan terjadi dengan langit. Langit yang sekarang kita lihat itu nanti ketika kiamat itu sudah sangat dekat. Infatarat itu tidak kita lihat sekarang, tapi nanti ketika kiamat itu sudah sangat dekat. Kiamat sudah sangat dekat, bahkan sudah muncul tanda-tanda besarnya. Langit yang kita lihat sekarang ini anggun kokoh begitu, itu infatarat, terbelah. Lagi-lagi bagi mereka yang memiliki ilmu tentang galaksi, tata surya dan sebagainya, akan lebih mampu memiliki gambaran yang tepat tentang apa yang akan terjadi dibanding kita yang hanya setiap hari menatap langit itu dari bawah. Bahkan kadang-kadang kita melihat langit itu hanya di atas kota Semarang, seakan-akan yang ada langitnya itu cuma Semarang saja. Padahal langit yang di atas kita ini berada di atas jagat. Dimanapun kita berpijak di bumi, kita lihat langit. Bayangkan dengan luasnya atau besarnya tempat yang kita tinggali ini. Keadaan langit yang semacam ini, karena langit itu bergeraknya dengan sistem yang diciptakan oleh Allah, maka ketika Allah perintahkan untuk hancur, untuk terbelah, langit itu terbelah. Apa maksudnya Allah membawa kita untuk melihat ke sana? Untuk pelajaran buat manusia betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita yang hanya mampu menatap langit sebagian saja. Padahal yang kita tatap itu nanti menjelang kiamat itu patuh kepada Allah ketika diperintahkan untuk mengakhiri sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Luar biasa. Artinya ketika membaca idza sama'un fatarat, ada perasaan pada diri kita harusnya
betapa kecilnya kita dan betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk yang begitu perkasa, yang begitu besar, begitu luas saja, pada saatnya diperintahkan oleh Allah untuk hancur, itu akan hancur. Ya. Saya itu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu juga demikian ya. Begitu usia itu menginjak 50 tahun, ya Allah, kita merasakan sendiri sekalian. Mungkin yang muda-muda ini yang kalau bis duduk itu bangunnya masih gagah, ketahuilah pada saatnya tidak akan bisa seperti itu lagi. Maka ketika kita masih punya kemampuan untuk melakukan itu, optimalkan untuk betul-betul menunjukkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saatnya kita tidak akan punya lagi kemampuan itu. Iya, ini yang usianya terutama di bawah 30 tahun ini, di bawah 40 tahun itu, mumpung masih punya kesempatan untuk memaksimalkan ibadah, gunakan seperti itu. Karena nanti kita akan mengikuti sunnatullah sebagai sunnah yang terjadi pada langit juga. Kekuatan yang ada pada fisik kita itu akan terus melemah, dan akhirnya kita akan sampai pada ketidakmampuan, atau paling tidak berkurangnya kemampuan kita sekalian itu. Itu makna yang harus kita peroleh ketika kita membaca idzas samaa'un fatarat. Jangan membaca ayat ini tapi lalu kita merasa perkasa. Membaca idzas samaa'un fatarat, kita merasa didaya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya manusia lihat ke langit itu. Yang seperti itu saja itu dikatakan oleh Allah pasti nantinya akan terbelah porak-poranda atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa makna infatarat insyaqqat minal fatar, ya. Infatarat itu artinya sama dengan kata insyaqqat. Maka nanti pada surat yang berikutnya Al-Insyiqaq, Allah berfirman idzas samaa'un syaqqat. Ya, nanti akan kita kaji. Tentu tidak sama persis infatarat dan insyaqqat ini. Itu proses dalam bahasa Arab. Ketika telur itu mau menetas, setiap tahapan proses apa yang ada di dalam sebutir telur untuk keluar menjadi makhluk yang kecil, itu setiap proses itu ada namanya. Maka meskipun dikatakan infatarat dan insyaqqat itu artinya sama terbelah, tapi proses keterbelahan itu berbeda. Kapan itu infatarat, kapan itu insyaqqat. Banyak hal Al-Quran menggunakan istilah begitu. Saya contohkan sekalian. Al-Quran menggunakan bahasa untuk menyampaikan kata duduk itu dengan kata qa'ada dan jalasa. Ada kata-kata jalasa, ada kata-kata qa'ada, artinya duduk. Bahasa Indonesia tidak bisa tapi sebenarnya antara kata jalasa atau julus dan qa'ada atau qu'ud maknanya lain. Kalau jalasa itu duduk setelah berbaring. Duduk setelah berbaring. Kita berbaring lalu duduk, itu namanya julus. Duduk setelah berdiri. Julus itu artinya duduk setelah berdiri. Kita berdiri lalu duduk, itu namanya jalasa atau julus. Kalau qa'ada itu duduk setelah berbaring. Itu kalau kita membaca Al-Quran harus sampai ke sana pemahamannya, karena berbeda. Apalagi kalau sudah menyangkut hukum fikih. Misalnya menerangkan tentang yang membatalkan sholat. Nanti ketika dipakai kata qu'ud atau qa'ada dan kata jalasa atau julus, itu di dalamnya mengandung makna yang berbeda. Maka meskipun oleh ahli tafsir dikatakan infatarat itu artinya sama dengan insyaqqat, lalu orang akan berkata, kenapa kok mesti diulang? Dalam surat Al-Infitar sudah disebutkan idzas samaa'un fatarat. Mengapa perlu diulang pada surat Al-Insyiqaq idzas samaa'un syaqqat? Memang infatarat dan insyaqqat artinya sama-sama terbelah, tapi itu berbeda, ada perbedaannya.
tidak sama persis. Ya, kalau infatarat itu dibarengi dengan keberantakan, terbelah dan berantakan. Tapi kalau insyaqqat itu hanya terbelah membentuk celah. Ya, ini asalnya rapat begini, buka ada celahnya, tapi masih kelihatan keteraturannya. Tapi kalau infatarat itu terbelah disertai dengan keberantakan. Bukan hanya satu terjadi pembelahan, kalau begitu pembelahannya itu menyangkut seluruh langit. Kalau dikatakan hanya terbelah, mungkin separuh ke barat, separuh ke timur, atau separuh ke utara, separuh ke selatan. Tapi kalau infitar, keterbelahan itu terjadi seluruh langit ini, sehingga berantakan langit itu sekalian. Idas sama'un fatarat, yuqalu fataratu syai' fatartu syai' fan fatara ay syaqqaqtuhu fan syaqqa, ay idas sama'u tasadda'at wa tashaqqaqat. Nah, di sini mufassir mengatakan infatarat itu tasadda'at wa tashaqqaqat, hancur, terbelah dan berantakan. Ya, kalau kita bisa melihat benda yang kelihatannya kokoh, kalau kita pukulkan dengan benda lain ke atasnya yang mungkin nilai beratnya itu terlalu tinggi, maka pecahan terjadinya benda yang kita pukul itu mungkin hanya beberapa bagian. Tapi kalau dipukul dengan benda yang keras, apalagi penampang permukaannya sama dengan benda yang dipukul, bisa jadi bukan hanya terbelah, tapi menjadi keping-keping begitu. Itu namanya infatarat. Saya ingin Bapak Ibu punya gambaran mengenai bagaimana Allah menggambarkan bukan hanya sekedar lainnya akan terbelah, tapi akan hancur, porak-poranda. Kita mengatakan porak-poranda. Sekali lagi ini ditujukan untuk menghadirkan pada diri kita satu perasaan bahwa kita ini begitu kecil, karena langit yang begitu luas, begitu kokoh, begitu besar, pada saatnya atas komando dari Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, ini manfaat atau kesimpulan dari ayat ini dan ayat sebelumnya. Kita dalam hidup di dunia ini jangan merasa punya banyak, jangan merasa punya banyak, jangan merasa besar, jangan merasa tinggi. Ketika mendapat sesuatu jangan merasa banyak, yang kita dapat habis. Tidak merasa banyak itu akan menimbulkan satu semangat, satu keinginan untuk berbagi. Ini sedikit kita bagi pada orang lain. Jangan merasa besar, karena merasa besar itu akan menjadikan orang merasa kuasa. Padahal dia tidak punya kuasa, karena kekuasaannya akan dihancurkan oleh kekuasaan yang maha besar ini. Jika orang dalam hidup itu, kalau bisa, jangan merasa punya kelebihan dibanding yang lain. Meskipun sebenarnya orang lain menganggap kita punya kelebihan, tapi kita sendiri jangan merasa punya kelebihan. Tidak ada bedanya. Allah Ta'ala, jangan dikira kalau orang menguasai 5 benua, menjadi penguasa 5 benua di muka bumi, itu menjadi sulit dikalahkan oleh Allah dibanding orang yang berkuasa di 1 benua. Tidak ada bedanya. Ketika Allah itu akan menghancurkan orang yang 1 desa dengan menghancurkan orang yang 1 kota, itu tidak ada bedanya, karena semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesalahan kita sekalian, karena kita kurang bisa melihat ciptaan Allah di luar diri kita. Sekali lagi, kita kurang bisa melihat ciptaan Allah di luar kita, sehingga kita sering merasa banyak, merasa besar, merasa tinggi, tapi merasa sebenarnya tidak bisa kita begitu. Ya. Orang yang masih memiliki perasaan yang demikian, itu dia akan dihancurkan oleh perasaannya sendiri, dia akan disesatkan oleh perasaannya sendiri. Itulah yang dikehendaki Allah
ketika Allah berfirman idzas sama'un fatarat, bukan sekedar ingin mengabarkan bahwa langit akan turun, tapi akan runtuh, akan terbelah, tapi supaya kita belajar dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya iman, kalau kita yakin. Kalau tidak, ya bagaimana manusia tidak punya iman? Kalau kita punya iman bahwa ini akan terjadi, maka mestinya kita betul-betul merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali qasidah-qasidah, ucapan-ucapan munajat yang ditulis oleh orang-orang dulu, orang-orang sufi dulu, itu selalu menggambarkan kecilnya dirinya ini. Ya, misalnya yang sering dibaca di kampung-kampung, ilahu ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Tidak pantas masuk surga, tapi tidak kuat di neraka. Apa itu gambaran orang yang mengatakan dirinya kuat? Tidak. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Lanjutannya mengatakan dunubi mithlu adadar rimali, dosa-dosaku itu seperti jumlah pasir yang ada di pantai, di laut itu. Wa umri naqisun faqih timali, padahal umurku terus berkurang, bagaimana nanti aku bisa mengetahukan dosaku ini? Orang-orang dulu kalau munajat di hadapan Allah sampai seperti itu kalimatnya. Mbah Maimun Zubair rahimahullah itu kan punya ungkapan seperti itu juga. Beliau mengungkapkan bagaimana ketika beliau mengatakan kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan baca tulisan beliau itu yang menunjukkan padahal beliau orang yang maafi berilmu, ya, punya pengaruh besar, punya murid begitu banyak, tapi ketika di hadapan Allah mengatakan tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatan sama sekali. Kesalahan kita sekali lagi adalah karena kita merasa besar, kita merasa kaya, kita merasa tinggi, kita merasa kuat, akhirnya kita dihancurkan oleh perasaan kita sendiri sekalian. Itu ayat pertama sekalian. Insya Allah nanti kita masuk pada ayat yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mari kita kuatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa mau mendengar tutur kata yang baik dan mengikutinya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, perkumpulan kami ini perkumpulan yang penuh rahmat, wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, dan mudah-mudahan perpisahan kami dari tempat ini adalah perpisahan yang telah dihapus segala dosa-dosa kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari